agenda? Ya, agenda hari ini pertama kami datang itu kan dapat informasi. Telepon dulu deh. Pertama kedatangan kita ini terkait kan kami dapat informasi tadi pagi ada penyidik bahwa kasus Amar ini kan udah P21. Berarti berkas sudah diterima oleh kejaksaan. Nah, berarti P21 tahap 1 kan berkas. Nah, kemudian tindak lanjutnya pasti ada P21 tahap 2, ada pengiriman orangnya. Nah, informasinya kan besok akan dikirim ke kejaksaan sekitar jam 10. Serah terima tersangka dengan JPU. Berarti begitu di JPU nanti tentu statusnya Amar bukan tersangka lagi, berarti sudah terdakwa. Jadi itu. Bang, tadi mungkin perbedaan dari P21 tahap pertama dan yang kedua itu apa sih, Bang? Tahap 1 itu, P21 tahap 1 itu berkas. Berkas itu udah diterima oleh JPU. Komplit. Nah, berarti tidak ada lagi petunjuk-petunjuk P19 sudah dipenuhi oleh polisi semua. Jadi dinyatakan oleh kejaksaan P21. Nah, P21 berarti berkas nggak dikembalikan ke kepolisian. Nah, berarti berkasnya udah ada di kejaksaan. Nah, karena terdakwanya ada di tahanan Polres Jakarta Barat, tentu ada nama istilahnya di kejaksaan P21 tahap 2 dengan menyerahkan terdakwa. Berarti nanti besok Amar langsung berada di kejaksaan. Titipan. Ya, insya Allah besok ya Amar ya diserahkan ke kejaksaan. Tentu sejak diterima oleh kejaksaan itu berarti beralihlah tanggung jawab dari penyidik ke JPU. Apakah penahanannya nanti yang menentukan itu adalah JPU. Bang, tapi kalau untuk statusnya Amar sendiri mungkin saat ini apakah sebagai pemakai kah atau seperti apa, Bang? Kan ini udah naik nih ke ini ya, maksudnya berkasnya kan udah naik ke jadi P21 gitu. Ya, nanti kan kita tengok lah dulu. Kami kan belum nengok dakwaannya. Besok biasanya kan kita mendampingi Amar ke kejaksaan. Tentu nanti jaksa akan menyerahkan ke kita surat dakwaan untuk kita pelajari apa-apa aja pasal yang didakwakan terhadapnya Amar. Sekarang kami belum bisa memberitahu karena dakwaan itu belum diberikan kepada kami. Tapi Amar Amar sendiri udah tahu nggak sih, Bang, bahwa kasusnya sudah naik ini? Ya, inilah kami beritahu. Ya, itulah persiapan dia besok apa yang akan dia persiapkan. Tentu ya alat-alat dia, yang tahanan, apa yang boleh dibawa, apa boleh yang tidak. Artinya semakin dekat untuk persidangan ya, Mas? Oh ya udah pasti, karena kalau berkas itu udah diterima oleh kejaksaan, berarti kan 14 hari wajib dikirim ke pengadilan. Yang sebelumnya kan mengajukan juga untuk rehab ya, Bang. Ini tapi dilimpahkan ke kejaksaan, apakah itu artinya rehabnya ditolak atau gimana? Nah, rehab ini kan berlaku juga tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pengadilan. Kami pasti akan mengajukan itu. Pasti nanti setelah Amar serah terima, kemudian kami akan mengajukan asesmen TAT atau asesmen medis. Oh, dari awal penahanan sampai akhirnya dilimpahkan besok bisa dibilang cukup lama nggak sih waktunya atau? Enggak juga ya. Sebenarnya kan gini, batas waktu penahanan itu kan sampai ke tingkat sampai tingkat penyidik itu kan 120 hari. Apabila 120 hari tidak Amar tidak P21, ya otomatis kan harus bebas demi hukum. Kondisinya mungkin sekarang Ya kondisinya baik. Bang, ini kan menuju 14 hari sebelum persidangan. Mungkin dari Abang sendiri persiapannya nanti seperti apa sih, Bang? Sebagai kuasa hukumnya dari Bang Amar sendiri. Ya, persiapan kita tentu udah pertama berangkat dari BAP ya. Kemudian juga nanti akan kita tengok dakwaan. Tentu kita
kita udah persiapkan tangkisan-tangkisan terhadap dakwah. Pastilah kita udah siap. Bang, ada juga kabar katanya Amar akan menindak tegas buat orang-orang yang bilang kalau Amar nggak sanggup bayar nafkah anak-anak. Bukan maksudnya gini, apabila info-info ya dan berita yang beredar di medsos seolah-olah Amar itu kan tidak mampu membayar nafkah 10 juta sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Depok. Nah, perlu saya luruskan di sini ya. Pertama, keputusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari 2024 yang menyatakan Amar harus membayar nafkah 10 juta. Nah, perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu udah memberikan nafkah 10 juta. Nah, berarti Amar itu belum ada keputusan, dia udah patuh untuk melaksanakan itu sesuai dengan perintah Iris di dalil-dalil gugatannya. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu. Jadi otomatis lah dia kan ya sakit hati lah di apa yang seolah diolok-olok gitu loh. Tersinggung gitu ya. Ya tersinggung lah. Siapapun orang yang seperti kondisi Amar itu pasti dia merasa ya diolok-olok gitu. Jadi, itu kan berjalan, kita ada buktinya. Yang Januari itu tunai melalui Adit, semua media pasti tahu. Kemudian melalui rekening, transfer melalui rekeningnya Iris ke BCA-nya. Kemudian ada lagi komitmen dari dari temannya yang mengelola bisnisnya Amar. Jadi ya kita memang minta satu ya. Karena ini bulan suci Ramadan, ya kita minta kepada pihaknya Iris, PH-nya Iris, Amar sendiri, mungkin kita sendiri, udahlah polemik masalah nafkah ini kita hentikan aja lah. Karena apa? Lebih bagus kita menjalankan ibadah puasa aja, supaya amal ibadah kita diterima Allah. Nah kalau ini masih ada juga, kami udah luruskan berita-berita yang selalu menjustifikasi Amar tidak mampu memberikan nafkah 10 juta itu, kami sebagai PH akan melakukan langkah-langkah tegas. Itu aja. Tapi Amar sendiri ada kesel ke Iris gak sih? Maksudnya kan pemberitaannya kan Iris kayak mengikhlaskan Amar cuma kasih 500 ya. Apa itu kan jadi framing sendiri buat Amar. Apa Amar ada kesel gak sama Iris? Ya bagi Amar ya dia bukan kesal lah. Ya ibaratnya kan adalah semacam merendahkan dia. Jadi ya siapapun yang dilakukan itu pasti ya dia sedih lah. Orang dekat yang 4 tahun berhubungan sama dia, ya menjadi istrinya, sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu. Sudah pernah jenguk belum sih Bang? Iris ke Taufik ke Amar? Ya, atau saya tidak, tapi lebih bagus tanya aja ke Iris sendiri. Bang, kemarin sempat ditemui Kak Iris bilang katanya pas Lebaran nanti insya Allah akan menjenguk Bang Amar. Mungkin melihat dari Kak Iris memulai membuka hatinya untuk bersilaturahmi dengan Bang Amar sendiri seperti apa sih Bang? Ya menurut saya alhamdulillah itu sebenarnya wajib dilaksanakannya. Karena apapun cerita kan sekarang ini kan ya harus ya media ingat bahwa Iris secara resmi kan belum bisa dikatakan bercerai karena ini masih upaya banding. Jadi masih statusnya masih istrinya Amar. Bang, soal yang kabarnya Amar bikin surat buat Iqbal dan anak-anaknya itu benar nggak sih? Atau seperti apa? Ya, saya baru dengar surat apa. Maksudnya Amar nulis surat gitu buat Iris Bella dan anak-anaknya, benar nggak sih? Kalau saya ini baru dengar nih surat apa. Berarti belum ada Bang ya? Belum dengar saya. Ntar konfirmasi kali. Mungkin konfirmasi ke Amar langsung lah atau ke Iris. Bang, ini kan tadi Abang sempat notice kalau masih dalam masa banding ya Bang. Apakah ada dari Amar sendiri untuk
banding keputusan cerai itu? Waduh, ini media udah terlambat. Kamu media mana? Lumayan ini gimana Pak? Perdamaian apa? Ya artinya sudah saling terbuka gitu antara Amar dengan Iris Bella gitu, ya, untuk mencari solusi perdamaian. Ya kalau bagi kita PH alhamdulillah lah. Memang kan dalam sistem keperdataan kan perdamaian itu yang bagus. Untuk apa perkara tinggi-tinggi kan sampai kayak apa, kalaupun terjadi perceraian juga, kalau mungkin ibaratnya dengan sepakat dia berdua menuangkan dalam perdamaian, itu kan lebih bagus, tidak perlu upaya hukum kan mahal. Bang, sedikit mengulang soal pencabutan, rencananya kapan itu Bang? Pencabutan banding itu. Itu kan ya baru wacana kan. Toh nyatanya sekarang udah di PTA. Tapi katanya dari pihak Amar dan Abang nih yang rencananya mau membuat sebuah pencabutan banding ini. Ya dulunya kan iya, tapi kan banyak isu-isu ini kadang-kadang yang menyudutkan Amar. Ya jadi kan ya isu-isu ini yang kan bisa aja kan menimbulkan ya Konflik baru. ya konflik baru, padahal sebenarnya udah adem. Amar sendiri juga udah akan mencabut bandingnya itu, tapi timbul lagi ada PH baru yang mantannya PH Amar. Ya yang media tahu aja lah, yang kadang-kadang ya tutur katanya itu yang bikin sakit hatinya Amar. Tapi kan katanya maju menurut- terus ya Bang ya di pengadilan tinggi tersebut. Ya sampai sekarang kan ya media udah tahu juga kan, dan kasusnya berlanjut. Mungkin update-nya sekarang saat ini seperti apa sih Bang? Udah mulai rencana sidang kah kembali? Ya biasanya kan prosesnya dikirim ke media, ke PTA, nanti PTA mengirim menunjuk majelis hakim. Kemudian nomor register akan diberitahu sama kita, nomor perkaranya kan gitu. Ya, berarti untuk pencabutan banding sendiri ini gagal atau gimana Bang? Apa masih diupayakan? Ya kalau itu sebenarnya kan ya tergantung dari Amarnya. Kita PH kan cuma menerima aja apa yang dikuasakan kita. Manakala dia berkehendak untuk cabut katanya, ya tapi jangan ada lagi lah menjustifikasi seolah-olah memojokkan Amar. Ya kan, ya udah aku bilang di pengadilan itu kan memang keperdataan ya. Ya. Itu kan memang pertama diupayakan dulu perdamaian. Nah kalau di perceraian kan ada namanya semacam mediasi yang harus dipertemukan walaupun itu gagal dilakukan. Jadi ya kalau menurut kami ya sebagai PH, kalau ada pun, apalagi kan harus kita pahami lah ya, bahwa Amar ini dengan Iris boleh putus secara perkawinan, tapi hubungan anaknya yang berdua itu tidak akan putus sampai meninggal, sampai ke akhirat sekalipun Amar akan dituntut tanggung jawab terhadap anaknya. Jadi pahamlah, harusnya kita mohon juga ya ke rekan kita Emil ya, ke Iris, harus paham bahwa hubungan anak dengan bapaknya tidak akan punah. Dan perlu diketahui juga bahwa jejak digital yang terjadi saat sekarang itu akan jadi bumerang nantinya sama anaknya. Sejelek-jeleknya anak itu tidak akan mungkin dia akan membiarkan, walaupun bapaknya bagaimanapun pasti anaknya akan membela dia nantinya setelah dia dewasa. Jadi itu harus dipahami.
Bang, ini kan bisa dibilang kan pihak lawyer barunya Iris Bella kan sering menjustifikasi Bang Amar. Apakah dari pihak Abang nanti akan melakukan somasi kepada pihak mereka, Bang? Ya, kita tengok, kan udah aku bilang sekarang ini apabila masih ada lagi justifikasi yang menyangkut dengan seolah-olah Amar tidak mampu, kalau itu masih beredar juga di media, pasti akan kami sesuai dengan hukum akan melakukan langkah-langkah tegas. Ya pasti langkah tegas itu ya sesuai dengan hukum, pasti media tahu lah nanti kan. Tapi sudah ada komunikasi nggak sih Bang antar lawyer nih dengan lawyer barunya Kak Iris? Ya sebenarnya kan untuk apa kami komunikasi? Kami kan selama ini tidak pernah berjalan cuma dengan koridor aja. Tidak ada pernah menjustifikasi Iris, tidak ada pernah juga menjustifikasi. Kan seolah-olah kan dulu juga kita berhubungan baik juga dengan PH-nya Iris yang terdahulu, hubungan komunikasi baik. Tiba-tiba yang anehnya begitu PH-nya diambil oleh mantan PH-nya Amar yang notabene-nya itu kan pembelaannya Amar dulu dalam kasus 2023 ya di pengadilan Jakarta Barat, tiba-tiba Jakarta Selatan, malah tiba-tiba menjadi begitu beliau yang menangani kasus ini, menjadi hubungan ini jadi memanas seolah-olah indikasi-indikasi justifikasi yang selalu memojokkan Amar. Berarti cukup menyayangkan ya Bang ya? Ya sangat disayangkan, padahal kan udah jelas ya dalam namanya kode etik itu advokat dan undang-undang advokat itu kan ada diatur di situ tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan dan bersikap dalam berhubungan dengan mantan klien kita. Ada hal-hal rahasia yang harus kita rahasiakan, itu harus kita rahasiakan. Itu undang-undang advokat dan undang-undang kode etik. Pastilah rekan Emil paham itu. Ibadah Amar untuk bulan suci Ramadan ini makin bagus, makin malah 80% waktunya banyak ibadah. Puasanya sendiri Bang sama? Alhamdulillah sampai sekarang bagus, nggak ada tinggal lah, mudah-mudahan sampai selesai. Bang, tapi Bang Amar tak tahu ngomong kalau di Aditya Joni Cerai Bang. Wah itu kan privasi saya kan nggak tugasnya menanyakan itu. Kalau saya tanyakan juga nggak etis juga. Berarti sampai saat ini juga Bang Amar tidak tahu ya kabar perihal adiknya yang sekarang sedang bermasalah ya Bang ya? Ya saya memang nggak nanya kan, bisa tahu bisa tidak. Tapi Abang sendiri sebagai lawyer Bang Amar sering support juga nggak sih nih kepada saudaranya Bang Amar nih, Bang Adit sendiri? Ya. Ya kan kita ini sesuai undang-undang sesuai dengan kode etiknya kan manakala kita tidak diberi kuasa untuk suatu permasalahan ya kita nggak berhak menanggapi dan tidak berhak juga untuk disupport. Oke.